Eksplisit non eksplisit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Itulah hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri dan Pemerhati Hukum yang beriman, perkenalkan kami dari tim Fatmawati, dalam hal ini berdiri pada posisi pro dalam mosi perdebatan pembatasan hak asasi kebebasan berekspresi, dengan saya Yudhistira Abdirizki selaku pembicara pertama yang akan menjelaskan dalam ranah akademik konseptual serta akan memberikan konklasi dan solusi, serta Linda Permasasari selaku pembicara kedua yang akan menjelaskan dalam ranah yuridis normatif. Kemudian akan dielaborasi oleh pembicara ketiga kami, yaitu Saudara Pairus yang akan memaparkan dalam ranah sosio-empiris dan studi komparatif. Dan untuk pertama kalinya, kami dengan tegas menyatakan bahwa kami menyepakati mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, secara definitif, menurut United Nations Human Rights dalam bukunya Human Rights, menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia yang bersifat universal. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni hak non-derogable right dan hak derogable right. Kami menitik beratkan kepada klasifikasi hak yang kedua, yakni hak derogable right, yang merupakan hak yang bisa dibatasi pemenuhannya oleh negara. Salah satunya adalah hak kebebasan berekspresi. Menurut BK Ulung, selaku Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, menyatakan bahwa prinsip HAM kebebasan berekspresi itu ada batasan, tidak sebebas-bebasnya. Adapun pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia termaktub pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berekspresi harus memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan ketuhanan negara. Dewan Juri yang arif dan bijaksana sungguh ironis dan menyayat hati ketika kita melihat data ada banyak sekali dampak negatif dari kebebasan berekspresi yang kebablasan, seperti data dari berita1.com terjadi kerugian 65 miliar akibat berdemonstrasi dalam menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kami pun tidak menutup mata dengan maraknya tindak kejahatan kebebasan berekspresi seperti keujaran kebencian dan lain sebagainya. Hal ini tentunya sangat menyalahi pasal 28J ayat 2 yang memiliki landasan filosofis yang sangat kuat yang nantinya akan dipaparkan lebih komprehensif pada pembicara selanjutnya. Dewan Juri dan Pemerhati Hukum yang budiman, jika ditelisik lebih mendalam, menggunakan teori preventif yang dikemukakan oleh Calling Dictionary bahwa pembatasan hak asasi kebebasan berekspresi pada dasarnya bukan untuk mengekang kebebasan itu sendiri, akan tetapi untuk mencegah supaya tidak salah kaprah dalam bertindak sehingga tidak terjadi kejahatan. Hal ini juga selaras dengan kaidah usul fikih, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, artinya menolak sesuatu yang merusak lebih dahulu daripada mencari kemaslahatan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, atas poin-poin di atas sehingga terdapat urgensitas yang mendasar mengapa kami sangat menyepakati mosi perdebatan kita kali ini. Untuk itu, mari kita simak penjelasan lebih lanjut oleh pembicara selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Ubi jas ibi remedium, di mana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bila mana hak tersebut dilanggar. Dewan Juri yang terhormat, kaitannya dalam mosi perdebatan kita kali ini adalah tentang pemenuhan hak terhadap hak asasi kebebasan berekspresi yang perlu dibatasi untuk memperbaiki hak asasi pelanggaran atas pemenuhan hak asasi orang lain. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Linda Permatasari selaku pembicara kedua pada tim pro yang akan menyampaikan argumentasi dari sisi yuridis normatif dan akan memperkuat argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami. Sudah sangat jelas Dewan Juri yang terhormat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang masuk pada non-derogable right dan derogable right. Pembatasan yang diperkenankan hanyalah terhadap hak-hak yang masuk kategori derogable right, yang salah satunya termasuk hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas baik melalui lisan atau tulisan. Dewan Juri yang terhormat, kami tegaskan, kesepakatan kami di sini tidaklah membuat kami menolak adanya perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia. Lain daripada itu, kami sepakat, bahkan kami sangat mengamini dengan adanya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Akan tetapi, pembatasan yang kami setuju kali ini tak lain hanya untuk menghindari kesalahgunaan terhadap pemenuhan hak asasi manusia, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 29 DUHAM, bahwa kebebasan berpendapat setiap orang
orang harus dibatasi oleh ketentuan hukum dalam undang-undang dengan tujuan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan kemaslahatan rakyat dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sejalan dengan pasal 28J ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang juga disebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Artinya, Dewan Juri yang terhormat, kebebasan yang diberikan tidak bisa digunakan sebebas-bebasnya dengan tetap menghormati hak dan martabat orang lain. Selaras dengan peran penerapan hukum progresif menurut Sajipto Raharjo yang menyatakan bahwa dalam kebebasan berpendapat di Indonesia adalah untuk membangkitkan sisi kemanusiaan dalam perilaku sosial, sehingga dalam menyatakan pendapat, masyarakat tidak menjadi apatis dan mengandalkan mekanisme peraturan yang telah ada, melainkan juga menghayati dan mengerti esensi dari kaidah-kaidah Pancasila yang berketuhanan, menjunjung kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan berkeadilan sosial. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, ketika hak asasi kebebasan diberikan sepenuhnya atas sebebas-bebasnya, maka dimungkinkan adanya niat secara tidak murni untuk kemaslahatan bersama, juga akan lebih dekat terhadap hal-hal yang dilarang secara khusus oleh hukum seperti ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, yang dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ICCPR yang mengatakan bahwa segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum. Konvenan itu sendiri mengakui bahwa kebebasan berekspresi menerbitkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Akhir dari argumentasi yang telah kami sampaikan adalah jika merujuk pada Undang-Undang ITE, terdapat 7 pembatasan terhadap hak berekspresi seseorang, yakni terhadap informasi elektronik yang memiliki materi muatan melanggar kesusilaan sebagaimana pasal 27 ayat 1, kedua memiliki muatan perjudian sebagaimana pasal 27 ayat 2-nya, ketiga memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dalam pasal 27 ayat 3-nya, keempat memiliki muatan pemerasan atau pengancaman sebagaimana dalam pasal 27 ayat 4-nya, kelima memiliki muatan ujaran kebencian berdasar sara sebagaimana dalam pasal 28 ayat 2, keenam memiliki materi muatan yang berisi ancaman kekerasan secara pribadi sebagaimana dalam pasal 29, dan ketujuh memiliki materi muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 40 ayat 2A. Terlihat ketentuan pembatasan kebebasan berekspresi dalam UU ITE tersebut mengandung materi muatan yang cukup baik, Dewan Juri yang terhormat, yakni untuk melindungi moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dan hak kebebasan orang lain. Sekian, terima kasih. Kebebasan yang sebebas-bebasnya bukanlah demokrasi, melainkan anarki. Maka dari itu hak asasi manusia harus dibatasi dalam aspek-aspek tertentu. Profesor Yasona Lauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang arif, terpelajar, lagi bijaksana, serta seluruh insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ferusya Putra Wahyu sebagai pembicara ketiga yang akan mengkokoh dan mengelaborasikan bangunan argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami, yang dimana saya akan menjelaskan dalam ranah sosiologis, empiris, dan studi komparatif. Ada beberapa hal, Dewan Juri yang terhormat, yang membuat tim kami mengambil sikap untuk berdiri pada posisi menyepakati mosi kali ini, sebagaimana yang telah dirumuskan oleh John Feinberg, yang berasal dari tulisannya yang berjudul The Limit of Free Expression of Opinions. Menurut Feinberg, kebebasan berekspresi tidak sepenuhnya bebas, akan tetapi harus dibatasi untuk kepentingan keamanan nasional. Pun kedudukan keamanan nasional lebih tinggi daripada kedudukan kepentingan publik. Bahwa perlu kita sadari juga, bangsa Indonesia merupakan negara yang multikultural yang membawa konsekuensi besar yang menimbulkan konflik antar masyarakat sosial, bila mana tidak ada batasan terhadap berekspresi, dan banyak kasus konflik kekerasan di Indonesia yang dimulai dari pelontaran pendapat secara bebas yang bersifat provokatif dan intoleran. Sebagaimana fakta empiris yang telah kita kaji, yang pertama seperti pada kekerasan jamaah Ahmadiyah tahun 2005 yang dikenal sebagai tragedi Minggu Berdarah.
Sebenarnya, kekerasan terhadap Ahmadiyah sudah kerap terjadi berulang kali, dan LBH Jakarta mencatat sejak tahun 2001 sampai 2011 ada 32 kasus Ahmadiyah dengan warga. Kasus tersebut mulai dari kasus pengusiran, pembakaran rumah dan tempat ibadah, penjarahan, penyerangan hingga menimbulkan kerugian harta benda sampai jatuhnya korban jiwa. Yang kedua, pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, ini Ahmad Riza Patria mengatakan total kerugian akibat kerusakan fasilitas umum di Jakarta selama demonstrasi menentang Undang-Undang Cipta Kerja mencapai 65 miliar. Fasilitas umum tersebut yakni halte Transjakarta, pos polisi, lampu merah, pot, tanaman, dan fasilitas lainnya. Maka dari itu, Dewan Juri yang kami hormati, kebebasan berekspresi harus dibatasi agar tidak mencederai kehormatan, kesucian, dan kesakralan nilai dari simbol kemanusiaan dan keagamaan. Jika kita menggali dari perspektif original intent berupa Undang-Undang Dasar 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam bab 10A, keberlakuannya dapat dibatasi dengan diperkuat juga oleh penempatan pada pasal 28J sebagaimana pasal penuntut dari keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam bab tersebut. Mengutip juga pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 2/3-PUU-5-2007, hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai pasal 28I untuk pembatasan dalam pasal 28J. Meskipun konstitusi telah menerapkan peraturan yang mengatur hak asasi manusia dalam kebebasan berekspresi secara tegas, namun pemberian dan pelaksananya tidak berlaku absolut, Dewan Juri. Sementara itu, konsep pembatasan dalam berekspresi merupakan suatu konsep yang diterapkan secara umum pada skala global, seperti pada pasal 18 ayat 3, pasal 19 ayat 3, dan pasal 20 ayat 2 ICCPR. Seperti pada konsep pembatasan berekspresi di Amerika Serikat yang dibukukan melalui putusan pengadilan dan berdalih kepada teori preventif yang dikemukakan oleh Collins Dictionary, yaitu suatu tindak pencegahan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Maka dari itu, Dewan Juri yang kami hormati, jika hak asasi berekspresi di Indonesia tidak dibatasi, maka akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan yang merugikan negara dan orang lain, seperti mencemarkan nama baik, menghasut seseorang untuk melakukan tindak kekerasan ataupun tindak kerusakan, dan menimbulkan perbuatan berbahaya yang dilarang oleh negara. Maka inilah, Dewan Juri yang kami hormati, alasan kami menyepakati mosi kali ini adalah untuk keamanan nasional yang berupa pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan melalui pembatasan hak asasi manusia dalam kebebasan berekspresi. Cukup sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat dan insan yuris yang berbahagia, sampailah kita pada akhir perdebatan kita yang mana pembicara 1, kedua, dan ketiga kami telah menyampaikan poin-poin argumentasi secara apik dalam ranah filosofis, yuridis, dan sosiologis, karena tanpa ketiganya hanyalah mayat-mayat hukum. Profesor Sacipto Rai Harjo. Dewan Juri yang terhormat dan insan yuris yang berbahagia, kami menyepakati mosi perdebatan kita kali ini berdasarkan data yang telah kami sampaikan. Yang pertama, atas dasar teori HAM bahwasanya terdapat hak derogable right, yakni sebuah hak yang dapat dibatasi pemenuhannya. Kemudian pasal 29 yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat setiap orang harus dibatasi oleh ketentuan hukum. Kemudian pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia termaktub juga pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang NRI 1945. Kemudian dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang ICCPR terdapat juga dampak negatif dari kebebasan berekspresi. Contohnya seperti demonstrasi menentang Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan banyak kerugian yang sangat mendasar khususnya kepada seluruh elemen, kemudian kekerasan jamaah Ahmadiyah tahun 2005. Dewan Juri yang terhormat, kesepakatan kami di sini tidaklah membuat kami menolak adanya perlindungan yang mana sudah termaktub dalam konstitusi kita. Bahkan kami juga mengamini adanya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Akan tetapi kami menegaskan bahwa pembatasan kami yang kami setujui ini adalah untuk menghindari kesalahpahaman dan kesalahgunaan terhadap pemenuhan hak asasi manusia, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi. Atas dasar di atas, kami dengan tegas menyatakan bahwa kami sepakat atas mosi perdebatan kita kali ini. Adapun solusi dan rekomendasi yang ingin kami tawarkan adalah pembatasan kebebasan berekspresi harus diatur oleh hukum untuk melindungi kepentingan publik tertentu atau hak orang lain, dan jelas diperlukan untuk tujuan yang sah dan disosialisasi
mengedukasikan yang mendalam kepada masyarakat. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.